Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Aji. Nah, kita akan belajar materi KSN lagi. Oke ya, kali ini kita akan belajar tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, kakak tulis getaran, gelombang, dan bunyi. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas yaitu adalah tentang getaran. Oke, apa sih Kak getaran itu? Oke, secara teori, getaran artinya adalah gerak bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Oke ya, kakak ulangi, yaitu adalah gerak bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Oke ya, geraknya harus bolak-balik dan itu harus melewati titik kesetimbangan. Oke ya, contohnya getaran itu seperti apa sih Kak? Oke, ini contohnya. Oke, jadi ini contoh-contoh getaran ya, beberapa contoh getaran. Yang pertama ini adalah bandul. Nah, bandul itu seperti apa sih Kak? Jadi ada beban bola digantung dengan tali, kemudian disimpangkan ke A, nanti dilepas, dia akan bergetar. Dari A menuju B, ke C, ke B, ke A lagi, dan seterusnya. Kemudian contoh lagi pegas. Ini adalah pegas yang digantung. Pegas digantung. Ya, pegas digantung. Kalau yang ini adalah pegas di lantai. Apa bedanya? Kak, ya hanya vertikal dan horizontal. Kalau pegas yang digantung berarti bergetarnya vertikal. Dia akan ditarik ke bawah kemudian dilepas. Nanti akan naik turun. Oke ya. Pegas yang di lantai dia akan ditarik ke kanan kemudian dilepas. Maka dia akan bergetar ke kanan dan ke kiri. Seperti itu ya. Kemudian kalau penggaris plastik juga digetarkan maka dia akan bergetar ya. Jadi misalkan ditarik ke atas, dilepas nanti akan bergetar naik turun juga. Oke, jadi yang berikutnya yang menjadi pertanyaan adalah berapakah satu getaran itu? Oke ya, berapakah satu getaran itu? Jadi yang namanya getaran saja adalah gerak bolak-balik yang melewati titik kesetimbangan. Berarti syaratnya adalah bolak-balik dan melewati titik kesetimbangan. Oke, jadi satu getaran itu kalau misalkan kita ngukurnya dari A, berarti yang disebut satu getaran itu adalah dari A ke B, ke C, ke B, ke A lagi. Jadi contohnya seperti ini satu getaran. Dari A ke B, ke C, kemudian balik lagi ke A. Nah, ini adalah satu getaran. Oke ya. Jadi dari A ke B, ke C, balik lagi ke A. A, B, C, B, A gitu ya. Artinya satu getaran adalah dari A ke B ke C, balik lagi ke B ke A. Itu adalah satu getaran. Kemudian kalau misalkan dari A ke C saja berapa getaran Kak? Berarti ini setengah getaran. Ini tadi kan satu. Nah, berarti kalau cuman ke sini setengah. Kalau cuman segini A ke B aja berarti seperempat. Seperti itu ya. Oke, kalau dimulainya dari B gimana Kak? Ya kalau mulainya dari B ya berarti B, C, B, A, B. B, C, B, A, B. Nah tetap bolak-balik seperti itu ya. Kalau misalkan dari C Kak, berarti ya C, B, A, B, C. Kalau dari B kemudian arahnya ke A Kak, berarti ya B, ke A, ke B, ke C, ke B. Intinya harus balik dan melewati titik kesetimbangan. Oke, jadi pengertian getaran adalah seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas frekuensi dan periode. Oke ya, frekuensi dan periode. Yang pertama, oh ya, sorry, amplitudo dulu. Nah, amplitudo. Amplitudo itu adalah A. Nah, pengertian amplitudo apa, Kak? Pengertian amplitudo adalah simpangan terjauh. Oke, Kakak ulangin simpangan terjauh, simpangan terbesar atau maksimum istilahnya ya. Terjauh atau maksimum. Yang dikatakan menyimpang itu seperti apa? Posisi setimbang. Jadi bandul ini kalau tidak diapa-apain, dia akan lurus ke bawah ini.
Oke, itu adalah posisi setimbangnya. Nah, disebut menyimpang berarti ketika tidak berada di posisi setimbang. Misalkan nih, segini itu berarti dia posisinya menyimpang. Jadi kalau tidak di B, tidak di B, tidak di B, tidak di B, berarti semuanya itu adalah dalam kondisi menyimpang. Oke. Nah, yang disebut amplitudo berarti simpangan terjauh. Ini dia kan ke kiri terus maksimal di A. Setelah sampai A, dia nggak bisa ke kiri lagi, tapi balik ke kanan. Ke kanan maksimal di C. Sampai di C dia nggak bisa ke kanan lagi, tapi balik ke kiri. Nah, berarti A dan C itu adalah simpangan terjauh atau disebut dengan amplitudo. Jadi kalau digambar dari gambar ini, dari gambar di samping, dari gambar di samping, amplitudo itu adalah B ke A atau B ke C. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya adalah frekuensi. Frekuensi itu simbolnya adalah F. Oke, pengertian frekuensi adalah banyaknya getaran tiap 1 detik. Banyaknya getaran tiap 1 detik. Oke, kalau dirumuskan, frekuensi adalah F sama dengan N per T. Jadi ini rumusnya, F sama dengan N per T. Oke, kemudian artinya sekarang. Jadi F itu frekuensi, satuannya Hz ya. Ini bacanya adalah Hertz. Kemudian kalau N itu adalah banyak getaran. Banyak getaran. Kalau T itu adalah waktu. Satuannya second. Kemudian yang C itu adalah periode. Atau T simbolnya ya. Kalau diartikan apa sih Kak periode? Periode itu adalah waktu yang diperlukan satu getaran. Nah, jadi waktu yang diperlukan untuk satu getaran itu namanya adalah periode. Kalau dirumuskan periode T sama dengan T per N. Jadi kebalikannya dengan frekuensi. Oke ya. Periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Kalau frekuensi N per T, kalau periode T per N. Nah, ini periode satuannya sama kayak waktu, second. Nah, karena F dan T itu saling berkebalikan, ya karena ini saling berkebalikan, maka ini boleh ditulis. Jadi kan ini saling berkebalikan ya. Nah, berarti F itu boleh ditulis seperti, nah T itu sendiri boleh ditulis seper F. Oke, seperti itu karena saling berkebalikan. Oke, getaran sudah. Next ya, kita lanjut. Oke, jadi ini contoh soalnya ya. Nah, dilihat yang soal nomor 1 itu adalah gambar tentang bendul. Oke, mari kita kerjakan. Jika waktu A ke B adalah setengah detik, berarti diketahui bahwa waktunya T itu diketahui ya 0,5 detik atau second. Nah, pertanyaannya adalah frekuensi dan periode. Frekuensinya berapa, periodenya berapa, seperti itu. Nah, ada sesuatu yang tersembunyi nggak tertulis dengan angka A ke B ini berapa getaran. Kalau A ke C kan setengah getaran. Kenapa? Karena satu getarannya A ke C balik lagi ke A. Berarti kalau A ke C setengah getaran, berarti kalau A ke B 1/4 getaran. Jadi diketahui aslinya ini adalah 1/4 getaran. Oke, langsung saja bisa kita kerjakan. Kalau gitu mencari F sama dengan N per T, di mana 1/4 dibagi dengan setengah. Berapakah 1/4 dibagi setengah? Ya setengah. Loh, kok bisa Kak? Ya tinggal dibalik ya ini ya. Berarti 1/4 dikali 2/1. Setengah Hz. Mencari T. Dibalik T per N berarti setengah dibagi 1/4. Berarti kan setengah dikali 4/1. 2 second. Nah, ini kan sudah ketemu. Nah, sebenarnya kalau mencari
periode itu boleh gini, atau T sama dengan 1/F saja. Jadi 1/2 sama dengan 2. Sama saja. Oke ya, lanjut. Soal yang nomor 2. Diketahui jarak AB sama dengan 1/4 AE sama dengan 5 cm. Jadi AB itu sama dengan 1/4-nya AE sama dengan 5 cm. Kemudian waktu yang diperlukan A ke B, waktunya A ke B itu adalah 0,5 detik atau 0,5 second. A ke B berapa getaran? Oke, kita cek. Dari sini ke sini itu kan setengah getaran. Kenapa? Karena satu getarannya harus kembali ke posisi semula. Kembali ke A. Nah, itu satu getaran. Berarti kalau A ke E setengah getaran. Kalau gitu A sampai C berapa getaran? 1/4 getaran. Kalau gitu A sampai B berapa getaran? 1/8 getaran. Ini 1/8 getaran. Nggak boleh salah ya. Oke. Jadi ini 1/8 getaran. 1/8 getaran. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu adalah tentang amplitudo. Amplitudonya berapa? Yang kedua frekuensinya berapa? Oke, jadi kita bisa menjawab langsung. Ini kan AB itu 5 cm ya. Sedangkan yang dikatakan periode amplitudo itu kan dari titik kesetimbangan ke titik terjauh. Oke, berarti kalau ini tadi 5 cm, AB-nya berarti kesininya juga 5 cm. Artinya berapa cm amplitudo? 10 cm. Kalau frekuensinya berapa Kak? Ya F sama dengan N per T. Sama dengan 1/8 dibagi setengah. Jadi 1/8 dikali 2/1 atau 1/4 Hz. Seperti itu. Oke, next ya, lanjut. Oke, jadi selanjutnya adalah energi pada getaran. Energi pada getaran. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu ada dua macam energi ya pada getaran. Ada dua macam energi pada getaran. Yang pertama apa Pak? Apa Kak? Yang pertama adalah energi kinetik. Energi kinetik berarti penyebabnya adalah gerak, simbolnya EK. Jadi sama dengan konsepnya yang sebelumnya. Jadi ini karena gerak. Oke ya, karena gerakannya gitu ya. Kalau dirumuskan berarti EK itu sama dengan setengah mv kuadrat. Oke ya, setengah mv kuadrat. Nah, kita kotakin atau kita tandain ini ya. Nah, pengertiannya apakah EK sama dengan energi kinetik? Oke, semua energi satuannya pasti joule. Energi apapun itu. Energi panas juga joule, energi listrik joule seperti itu ya. J bacanya joule. Oke. Kemudian untuk M itu berarti massa. Ini harus pakai SI ya, jadi satuannya adalah kilogram. Kemudian V kecil itu adalah kecepatan. Betul. Selanjutnya ada lagi energi potensial. Energi potensial. Apakah rumusnya? Apakah MGH? Bukan. Oke ya, untuk dipegas bukan MGH. Karena penyebab energi potensial ini adalah karena posisi atau simpangannya. Jadi yang mempengaruhi adalah simpangan. Oke ya. Rumusnya apa Kak? Rumusnya adalah EP sama dengan setengah K delta L ya, atau kita simpulkan ini di buku bisa ditulis Y, bisa ditulis delta L ya. Jadi bebas suka-suka aja. Intinya pokoknya delta L pengertiannya ya simpangan, seperti itu aja. Jadi EP itu adalah energi potensial. Energi potensial satuannya joule sama. Kemudian K itu adalah konstanta elastis ya. Ini konstanta elastis ya. Elastis. Nah, kemudian kalau delta L ini boleh disimbolkan N per M ini. Delta L adalah simpangan. Satuannya adalah meter. Oke, seperti ini. Jadi ini bisa disimbolkan Y. Jadi kakak tandain delta L kadang simbolnya Y.
kadang simbolnya Y. Saya masih awam dengan istilah konstanta elastis. Nah, jadi konstanta elastis itu adalah, jadi K itu adalah omega kuadrat dikali M. Nah, apa itu Kak omega kuadrat? Jadi omega kuadrat itu adalah kecepatan sudut ya. Omega itu adalah kecepatan sudut yang mana satuannya adalah radian per second. Nah, kalau pengen tahu apa itu kecepatan sudut, silahkan dicek di yang sebelumnya, materi sebelumnya tentang gerak dan gaya. Oke, sedangkan M-nya adalah massa. Oke, ini kilogram. Oke, berikutnya langsung ke bandul. Oke, jadi akan ada 3 posisi secara umum, yaitu posisi A, posisi B, posisi C ya. Jadi A itu saat di atas, jadi misalkan coba deh gambarnya yang lebih jelas ya. Oke, jadi bandul itu kan seperti ini ya. Awal mula dia akan ditarik dulu ke posisi A atau posisi C, bebas ya. Boleh ke posisi A, boleh ke posisi C. Nah, saat di posisi A atau di posisi C, maka simpangan bandul itu akan paling besar. Jadi tariknya ini kan menyimpangnya paling besar ya. Oke, berarti di posisi A dan C itu yang terjadi pertama adalah EP-nya maksimum. Karena simpangannya paling besar. Oke ya, EP maksimum, EP-nya ini maksimum. Oke, kemudian EK-nya berapa Kak? EK-nya ya 0. Kenapa kok 0? Karena saat di A, dia belum bergerak. Oke, ya, kita tarik misalkan kita nariknya ke A. Kita tarik ke A, maka EP-nya maksimum, simpangannya paling besar, dan dia belum bergerak. Setelah dilepas, dia akan bergerak semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat, dan posisi paling cepat di B. Jadi ini boleh ditulis, di sini EP-nya 0, tapi EK-nya maksimum, karena dia paling cepat. Nah, kenapa kok EP-nya 0? Karena pas di sini tidak menyimpang. Nah, jadi dari A tadi dilepas, semakin cepat, paling cepat di B. Setelah melewati B, dia akan melambat, dan berhenti di C. Makanya di sini adalah EK-nya 0. Simpangannya maksimum, menyimpang paling jauh. Habis itu balik lagi semakin cepat, paling cepat di B. Setelah melewati B, dia akan melambat menuju A, berhenti sesaat, balik lagi, seperti itu. Oke ya. Jadi prosesnya adalah seperti ini. Nah, hukum kekekalan energinya sama. Hukum kekekalan energi. Kayak energi. Oke, hukum kekekalan energi. Jadi, EM di A sama dengan EM di B. Oke, sama dengan EM di C. Oke. Tapi A dan C itu kan sama, EP-nya yang maksimum. Oke. Nah, kita ambil aja yang EMA sama dengan EMB. Oke ya, EMA tadi rumusnya kan setengah M V kuadrat. Sedangkan di EMB, jadi ini kita tulisnya gini saja. EPA plus EKA sama dengan EPB plus EKB ya. Nah, yang ini EPC plus EKC. Nah, tapi ini ada yang 00 ya. Jadi ini EK-nya 0, ini EP-nya yang 0, dan ini adalah yang 0 adalah EK-nya juga. Oke, berarti nanti energi potensial A sama dengan energi kinetik di B sama dengan energi potensial di C. Oh iya, untuk mencari energi kinetik, untuk mencari energi kinetik di sembarang posisi, ini kakak tuliskan di sini, mencari EK pada simpangan tertentu. Maksudnya simpangan tertentu gimana sih Kak? Maksudnya seperti ini. Misal amplitudenya 10. Nah, energi kinetiknya saat simpangannya 5 cm berapa? Seperti itu. Maka mencari EK bisa pakai setengah K A kuadrat min
Y kuadrat. Oke, atau karena kita pakai delta L, ini atau boleh ditulis delta L. Delta L kuadrat seperti itu ya. Tapi enakan pakai Y saja ya. Karena nggak muat. Nah, Y kuadrat seperti ini. Oke, kurang lebih untuk belajar getaran satu subbab materinya ini. Oke ya. Kita lanjut ke gelombang berikutnya. Gelombang. Apa itu pengertian gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Oke, jadi kalau getaran tadi kan gerak bolak-baliknya yang melewati titik kesetimbangan. Nah, kalau gelombang berarti getaran itu merambat. Getaran yang merambat. Yang merambat apanya sih, Kak? Yang merambat adalah energinya. Yang merambat adalah energinya. Oke, jadi gelombang itu merambat adalah energinya. Untuk informasi saja, pembagian beberapa gelombang yang pertama adalah ya, pembagian berdasarkan medium. Oke, pembagian gelombang berdasarkan medium. Itu ada dua. Yang pertama, gelombang mekanik. Oke. Gelombang mekanik adalah gelombang yang perlu medium untuk merambat. Jadi ini perlu medium untuk merambat. Kalau tidak ada medium atau media perantara ya, jadi medium itu media perantara. Jika tidak ada medium perantaranya, ya tidak akan bisa merambat seperti itu. Oke, contohnya apa saja Kak yang perlu medium untuk merambat? Yang pertama, gelombang tali. Oke. Yang kedua, gelombang air. Berikutnya, gelombang bunyi. Banyak lagi dan sebagainya. Oke. Kemudian setelah gelombang mekanik ada gelombang elektromagnetik. Oke, gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan gelombang mekanik, kalau gelombang elektromagnetik tidak perlu medium. Oke. Jadi kalau gelombang elektromagnetik itu tidak perlu medium untuk merambat. Contohnya apa saja yang termasuk gelombang elektromagnetik? Yang pertama, cahaya. Nah, kemudian ada UV atau ultraviolet. Kemudian ada lagi inframerah. Inframerah itu juga tidak perlu media untuk merambat. Kemudian ada lagi gelombang TV atau radio dan lain sebagainya. Loh kok bisa semua ini kok tidak memerlukan medium? Jadi gini, misalkan nih ya, cahaya matahari bisa masuk ke bumi. Jadi kan ruang angkasa antara matahari dan bumi itu kan ruang hampa. Jadi tidak ada apa-apa atau tidak ada medium. Makanya cahaya bisa sampai ke bumi, artinya tanpa medium dia bisa. Jadi termasuk gelombang elektromagnetik. Gelombang TV dan radio pun juga sama. Satelit berada di ruang angkasa. Gelombang dikirim dari satelit menuju TV atau radio kalian. Nah, jadi tanpa medium bisa merambat. Berikutnya yang kedua adalah berdasarkan arah getar. Arah getar. Yang pertama ada yang namanya gelombang transversal. Oke ya, Kakak ulangi, gelombang transversal. Arah getarnya bagaimana, Kak? Gelombang transversal itu arah getar tegak lurus. Oke ya, jadi simbol vertikal dan horizontal ini bacanya tegak lurus. Jadi arah getar tegak lurus dengan arah rambat. Oke, bentuk gelombangnya seperti apa? Bentuk gelombangnya seperti ini kalau gelombang transversal itu. Ada bukit, ada lembah, ada bukit, ada lembah, dan seterusnya. Kenapa kok disebut tegak lurus? Dia merambatnya ke kanan. Nah, tapi getarnya naik turun seperti itu. Itu adalah contoh gelombang transversal. Yang B, gelombang longitudinal. Longitudinal. Pengertian dari gelombang longitudinal adalah arah getar sejajar. Jadi kalau ditulis tanda seperti ini itu artinya sejajar. Bacanya adalah sejajar. Sejajar dengan arah rambat.
bentuk gelombang longitudinal itu seperti apa, Kak? Bentuk gelombang longitudinal ada renggangan, ada rapatan. Ini ada rapatan. Setelah rapatan ada renggangan. Ada rapatan lagi. Ada renggangan lagi. Nah, ini adalah gelombang longitudinal. Oke ya. Nah, oh ya, contoh-contohnya. Kalau gelombang transversal contohnya apa ya? Gelombang tali itu kan bentuknya seperti itu. Kemudian gelombang air dan lain-lain. Kalau gelombang longitudinal itu adalah bunyi. Ya, bunyi. Oke, kemudian ya ini tadi namanya adalah rapatan ya. Rapatan. Kalau yang ini renggangan. Renggangan. Kalau di sini tadi ini bukit. Kalau ini lembah. Oke, kemudian berdasarkan amplitudo. Oke ya, berdasarkan amplitudo. Ada dua macam juga. Yang pertama adalah gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan ini amplitudo tetap. Maksudnya amplitudo tetap bagaimana sih? Jadi maksudnya seperti ini, amplitudo tetap. Dia amplitudenya tidak berubah, jadi naik turunnya tetap terus gini. Terus ini sangat panjang. Nah, contohnya apa? Contohnya ombak laut. Jadi dia berjalannya sangat panjang sehingga dianggapnya stabil. Nah, yang kedua adalah gelombang stasioner. Gelombang stasioner disebut juga gelombang tegak, disebut juga gelombang berdiri. Nah, bedanya apa? Kalau ini ada batasnya ya, ada batasnya. Contoh, talinya itu diikat di tiang. Jadi dia tidak bisa lanjut, terbatas ya. Ini nah, sehingga nanti akan ada pantulan. Oke, mantul seperti ini. Ini ujung terikat ya, ujungnya terikat. Jadi ini ya, kalau gelombang berjalan tadi kan lanjut terus. Ini lanjut terus. Tapi kalau ini terbatas sampai tiangnya dia akan mantul balik lagi. Nah, yang kedua itu adalah ujung bebas. Jadi di tiang pun ada dua macam. Kalau ujung bebas ibaratnya ini ada gelang. Jadi dia bebas naik turun. Bebas naik turun. Ini adalah ujung bebas. Oke, jadi itu adalah jenis-jenis gelombang untuk teori. Oke ya. Berikutnya, next kita langsung saja ke panjang gelombang. Oke, jadi untuk penjelasan berikutnya adalah ini ya. Ini diperhatikan baik-baik. Yang pertama kita akan membahas tentang simpangan. Jadi kita yang pertama membahas tentang simpangan. Simpangan atau simbolnya Y ya. Simpangan itu apa sih, Kak? Jadi simpangan adalah posisi yang menyimpang dari titik setimbangan. Posisi yang bergeser ya, bergeser dari titik setimbang. Nah, maksudnya seperti ini. Jadi tali kalau tidak diketarkan dia berarti kan ada di posisi horizontal ini. Lurus gitu. Itu kalau tidak diketarkan. Tapi setelah diketarkan dia akan naik turun. Berarti di sini itu adalah menyimpang, menyimpang, menyimpang. Nah, di sini adalah simpangan maksimum. Jadi di titik B, di titik D, di titik F, di titik H itu adalah simpangan maksimum kayak atau amplitudo. Jadi dia udah nggak bisa naik lagi atau udah nggak bisa turun lagi. Nah, jadi sama pengertiannya. Amplitudo adalah simpangan maksimum. Simpangan maksimum. Di titik mana aja simpangan maksimum? A, D, F, H ya. Sorry. B, D, F, H. Jadi ini naik sampai sini nggak bisa naik lagi. Berarti ini maksimumnya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah panjang gelombang. Oke ya, berikutnya adalah panjang gelombang.
panjang gelombang atau simbolnya lambda. Jadi simbolnya gini, garis kemudian set. Oke ya, kakak ulangin, garis kemudian set. Nah, ini nama simbolnya adalah lambda. Oke, definisi dari panjang gelombang adalah panjangnya satu gelombang. Oke ya, panjangnya satu gelombang. Panjangnya satu gelombang. Nah, kalau dirumuskan, lambda itu lambda L per N. Oke ya, kalau dirumuskan, rumusnya ini. Maksudnya seperti ini, lambda adalah L per N. Oke, jadi lambda itu adalah panjang gelombang ya. Panjang gelombang meter, nanti satuannya. Kemudian L itu panjang tali. Meter juga. Kalau N banyak gelombang ya, atau jumlah gelombang. Oke, jadi seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah satu gelombang itu yang mana sih Pak yang disebut dengan satu gelombang? Jadi satu gelombang yang pertama penjelasannya adalah satu bukit, satu lembah. Oke. Jadi satu gelombang adalah satu bukit, satu lembah. Nah, artinya yang mana saja dari A sampai E itu berarti satu bukit, satu lembah. Jadi dari A sampai E. Kemudian contoh lagi dari C sampai G. Dari C sampai G. Ada lagi berarti dari E sampai I itu satu gelombang. Nah, jadi dari A sampai E itu satu gelombang. Berarti kalau A sampai C berapa gelombang? Setengah gelombang. Berarti kalau A sampai B berapa gelombang? Seperempat gelombang. Oke, berikutnya adalah jarak dua puncak terdekat. Dua puncak terdekat. Nah, yang paling dekat. Oke, yang mana ya? Berarti B dengan F. B dengan F. Yang ketiga, jarak dua lembah terdekat. Yang mana? Ya berarti jarak lembah terdekat adalah D dengan H. Nah, ketiga ini bisa dirangkum atau dihimpun menjadi, jadi satu gelombang itu adalah jarak dua titik terdekat yang fasenya sama. Yang fasenya sama. Oke, seperti itu ya. Jarak dua titik terdekat yang fasenya sama. Maksudnya fasenya sama gimana? Jadi posisi A kan di sini, posisi C di sini. Bedanya A itu pas naik, C itu pas turun. Maka dia fasenya tidak sama. Nah, titik ini dan titik ini kan posisinya sama-sama di sini. A naik, E tadi juga pas naik, berarti itu fasenya sama. Kalau titik di sini apa boleh? Gak boleh. Berarti di sini pasangannya dengan yang di sini. Pas naik, pas naik. Seperti itu ya. Oke. Itu adalah tentang panjang gelombang. Nah, berikutnya yang 4 dan 5 itu kan frekuensi dan periode. Artinya sama dengan rumus sebelumnya. Jadi frekuensi atau F, kemudian 5 periode atau D atau T, atau T. Nah, ini sama dengan getaran. Artinya misalkan frekuensi tadi banyak getaran dalam 1 detik, kalau di sini banyak gelombang dalam 1 detik. Periode juga sama. Waktu yang diperlukan 1 getaran berarti di sini waktu yang diperlukan untuk 1 gelombang. Rumus dan pengertiannya sama, oke ya. Sama dengan getaran. Kemudian bedanya lagi kalau di gelombang itu ada cepat rambat gelombang atau kecepatan gelombang untuk merambat ya. Cepat rambat V simbolnya ya. Oke. Kalau dirumuskan V itu rumusnya adalah lambda dikali F atau lambda V lambda dibagi T periode. Oke. Ini rumusnya ya.
V itu cepat lambat. Kalau cepat lambat kan kecepatan. Satuannya apa? Kira-kira meter per second ya, atau cepat lambat. Nah, meter per second. Oke, seperti ini ya. Ini untuk gelombang. Next, silahkan di pause untuk dicatat atau di screenshot untuk dicatat nanti. Berikutnya adalah energi pada gelombang ya, energi pada gelombang. Nah, jadi gini ngacunya, saat di titik kesetimbangan, saat di puncak ya. Nah, jadi anggap aja ini di titik A, ini di titik B. Di titik A berarti EK-nya maksimum, EP-nya 0. Oke ya. Kalau di titik B, nah jadi EK-nya yang 0, EP-nya yang maksimum. Seperti itu ya. Rumusnya sama dengan getaran. Jadi ini saya tulis rumusnya sama dengan getaran. Kak, ini apa cuma di A? Ya enggak, berarti A misalkan di sini C, yaitu sama dengan di A. Kemudian di C misalkan ini D, E, berarti E itu juga sama dengan di A, dan seterusnya. Berarti yang sama dengan B ya B, D, kemudian F gitu ya. Nah, dan seterusnya. Ini rumus sama dengan getaran. Oke, jadi untuk gelombang seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan ke bunyi. Oke, bunyi itu apa sih, Kak? Jadi yang pertama untuk menjelaskan tentang bunyi, bunyi termasuk gelombang mekanik. Ya, termasuk gelombang mekanik. Artinya bunyi itu harus punya medium, harus ada medium perambatannya. Kalau tidak ada medium perambatannya, ya berarti bunyi nggak bisa berjalan atau tidak bisa apa ya. Intinya gini, kalau misalkan saya ngomong kemudian kalian mendengar, itu kan karena ada medium perambatan udara. Seandainya tidak ada medium perambatan udara, maka bunyi saya itu tidak sampai dengan kalian. Yang pertama adalah termasuk gelombang mekanik, artinya bunyi perlu medium. Yang kedua, termasuk gelombang longitudinal. Longitudinal. Nah, kemudian pembagian frekuensi bunyi ya. Sekarang pembagian frekuensi bunyi. Pembagian frekuensi. Yang pertama itu ada infrasonik. Infrasonik itu adalah bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Oke ya, kurang dari 20 Hz. Nah, jadi bunyi yang kurang dari 20 Hz. Oke, baik. Nah, selanjutnya adalah contoh-contoh dari siapa saja sih yang bisa mendengar bunyi infrasonik. Oke ya. Infrasonik itu frekuensinya sangat kecil, yaitu kurang dari 20 Hz, artinya panjang gelombangnya sangat panjang. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Oke. Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi infrasonik itu adalah contoh anjing, ya, gajah, kemudian lumba-lumba, laba-laba, kemudian jangkrik. Nah, bunyi infrasonik itu contohnya apabila gunung berapi akan meletus sehingga bisa didengar dari jarak yang sangat jauh, tentunya dengan menggunakan alat yaitu seismograf. Nah, itulah kenapa kalau gunung berapi mau meletus, hewan-hewan tertentu sudah tahu duluan. Nah, oke ya. Jadi bukan karena mereka punya ilmu sihir, ilmu gaib, bukan. Karena mereka bisa mendengar bunyi frekuensi infrasonik. Jadi apakah
hewan itu lebih pintar apa? Enggak, karena memang dia dianugerahi bisa mendengar bunyi yang kurang dari 20 Hz. Sedangkan manusia hanya 20 sampai 20.000, nanti akan kakak bahas di yang audiosonik. Oke ya, berikutnya yang kedua itu adalah audiosonik. Oke ya, audiosonik. Audiosonik itu bunyinya antara 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Oke ya. Contohnya bunyi yang didengar siapa nih? Manusia. Jadi, Pak, saya kadang dengar sound system yang sangat kencang. Apakah itu lebih dari 20.000? Enggak. Selama kalian masih bisa mendengar, berarti itu masih di rentang antara 20 sampai 20.000. Oke ya. Contohnya adalah manusia yang bisa mendengar audiosonik. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, itu ada ultrasonik. Ultrasonik, yaitu lebih dari 20.000 Hz atau Hertz bacanya ya. Oke, contohnya siapa yang bisa mendengar ultrasonik? Kelelawar, kemudian lumba. Pak, yang tadi kan lumba-lumba juga. Oke ya, jadi yang benar mana sih Pak? Lumba-lumba infrasonik atau ultrasonik, dua-duanya. Jadi memang lumba-lumba itu punya kemampuan mendengar yang sangat baik. Bunyi yang frekuensinya sangat kecil dia juga bisa mendengar. Kemudian audiosonik ini juga bisa mendengar. Oke, lumba-lumba itu bisa mendengar juga di audiosonik. Bahkan di ultrasonik pun juga bisa mendengar. Ini kucing juga bisa ini di sini ya. Ini kucing juga bisa. Oke, kemudian berikutnya kita membahas tinggi rendah nada dan kuat lemah bunyi. Oke ya. Nah, yang pertama ini teori juga, tinggi rendah nada, tinggi rendah nada itu dipengaruhinya oleh frekuensi. Jadi kalau not bunyi atau not saat bernyanyi ya, do re mi itu yang mempengaruhi adalah frekuensi. Dipengaruhi frekuensi. Tapi kalau kuat lemahnya bunyi itu tergantung dari volume. Kuat lemah bunyi itu yang mempengaruhi adalah amplitudo. Oke, jadi kalian harus bisa membedakan nada tinggi, nada rendah. Berarti frekuensinya yang berbeda. Oke ya, misalkan nada do, re, mi. Nah, kalau kakak nggak bisa nyanyi, yang bisa nyanyi pasti lebih tahu ya. Kan kalau do, re, mi, fa, so. Nah, itu kan nadanya makin tinggi. Jadi itu yang mempengaruhi frekuensinya. Tapi kalau kuat lemah bunyi itu amplitudo seperti orang bisik-bisik sama orang teriak-teriak. Nah, jadi misalkan bilang halo, halo. Nah, itu yang berbeda adalah amplitudo, kuat sama lemah. Nah, oke ya, atau volumenya. Oke, jadi untuk teori tentang bunyi ini, bunyi itu termasuk gelombang mekanik. Dia artinya perlu medium untuk merambat. Selanjutnya gelombang longitudinal, oke ya, berarti kayak slinky modelnya. Kemudian pembagian frekuensi ada infrasonik, audiosonik, sama ultrasonik 20.000 Hz itu tadi. Kemudian tinggi rendah nada dipengaruhinya oleh frekuensi, kalau kuat lemah bunyi dipengaruhinya oleh amplitudo. Oke, berikutnya. Masih dengan bunyi. Ya, masih dengan bunyi. Sebelum lanjut ke bunyi ada materi dari gelombang yang kakak lupa ya, yaitu adalah hukum Melde atau percobaan Melde ini tadi. Oke, kakak tulis di sini saja percobaan Melde. Nah, percobaan Melde itu terkait gelombang ya. Jadi ini misalkan ada dua meja, kemudian di sini dikasih katrol, oke ya. Kemudian di sini ada yang namanya penggetar atau vibrator ya. Ini penggetar atau vibrator, sehingga nanti ini akan membentuk gelombang. Nah, seperti ini. Oke. Ya. Kemudian ini akan bergetar naik turun seperti ini. Oke. Jadi gini, ini adalah M massa bebannya. Oke, ini beban. Kemudian ini penggetar. Ini tali. Oke. Jadi kita bisa menghitung cepat rambat gelombang itu pakai alat seperti ini ya. Caranya gimana Kak? Rumusnya adalah V sama dengan akar F
L per M. Oke, V sama dengan akar FL per M. Nah, oke, kemudian V itu apa sih? V itu adalah cepat rambat tali, ya, cepat rambat. Kemudian ini meter per second. Kemudian F itu adalah tegangan talinya, Newton. Oke, kemudian L itu adalah panjang talinya, panjang tali meter. Kemudian M adalah massa tali. Jadi hati-hati, M yang masuk rumus itu bukan M ini. Jadi kakak ulangin lagi, M yang masuk di rumus adalah massa tali, bukan massa beban. Kemudian kalau massa beban itu masuknya gimana? Karena massa beban ini menghasilkan gaya berat ya. Jadi beban ini menghasilkan berat atau gaya berat. Ini nanti dia akan masuk menjadi tegangan tali. Oke ya. Jadi beban, misalkan masanya 2 kilo, berarti kita cari beratnya 20 Newton. Nah, jadilah tegangan tali. Kalau yang masuk ke M di dalam rumus, kakak ulangin, dia adalah massa tali, itu nggak boleh keliru. Nah, kemudian ada mu. Nah, ada mu. Ini simbol panjang, kemudian nah hampir kayak M. Itu rumusnya adalah M per L. Jadi mu itu rumusnya adalah M per L ya. Mu itu adalah rumusnya M per L. Sehingga kalau ada L per M, nah ini bisa mengubah rumus di atas, bisa dimasukkan. Jadi V sama dengan akar F per mu. Loh, mu-nya kok di bawah, Kak? Ya karena M per L. Kan dibalik. Kalau yang di atas kan L per M. Oke, karena M per L, gini. Mu itu M per L. Berarti kalau L per M, seper mu. Gitu ya. Jadi mu itu adalah rapat massa. Rapat massa. Nah, ini kalau satuannya kilogram per meter. Nah, tadi mencari kecepatan pada percobaan Melde. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke bunyi ya. Cepat rambat bunyi. Misalnya ini kapal laut yang mencari tahu kedalaman lautan ya. Itu misalkan seperti ini ada kapal. Oke, ini ada kapal, dia nanti akan memancarkan sensor ya. Oke ya, memancarkan sensor. Jadi gini, fasenya itu kan sinyal dipancarkan, set nyentuh dasar laut, kemudian naik lagi ke atas. Oke ya, naik lagi ke atas. Oke ya, mencari kedalaman. Tekniknya seperti itu. Rumusnya bagaimana, Kak? Rumusnya sebenarnya sama kayak GLB ya. Apa rumusnya? S sama dengan V dikali T. Oke ya, S sama dengan V dikali T. Oke, tapi ini perhatikan. Maksudnya yang penting yang mana sih, Kak? Gini, kita cek ya, misalkan sinyal dipancarkan, menyentuh dasar, balik lagi, perlu waktu 2 detik. Sedangkan 2 detik tadi kan catatan waktu bolak-balik. Oke ya, ingat ya. Jadi 2 detik itu catatan waktu bolak-balik. Nah, sedangkan untuk mencari dari sini sampai sini berarti kan nggak perlu bolak-balik, hanya dari sini sampai sini saja. Bingung nggak maksudnya? Jadi waktu dari permukaan air sampai dasar, set, berarti kan 1 kali. Tetapi yang bisa ditangkap sensor itu adalah waktu bolak-balik. Makanya biasanya rumusnya dibagi dengan 2. Oke ya. Oke. Karena T itu adalah waktu bolak-baliknya. Jadi waktu sinyal dipancarkan hingga diterima kembali. Oke ya, T itu waktu bolak-baliknya. Waktu sinyal dipancarkan hingga diterima kembali. S itu jarak atau kedalamannya ya. Kedalaman meter. Kemudian V kecepatan sinyalnya, kecepatan meter per second. T itu catatannya adalah waktu bolak-balik ya. Waktu bolak-balik. Second. Seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk mencari cepat rambat bunyi. Oke ya. Berikutnya adalah intensitas bunyi. Intensitas bunyi. Atau simbolnya I.
Nah, misalkan ini sebuah speaker. Nah, mereknya apapun, jadi kakak nggak di-endorse, jadi ya tidak kakak sebutin mereknya ya. Yang penting ini adalah speaker yang bisa mengeluarkan bunyi. Jadi, proses, penyebaran suara itu bentuknya seperti bola. Maksudnya seperti bola gimana sih, Kak? Jadi atasnya speaker itu kedengeran, sampingnya speaker kedengeran, kanan kiri, bawah juga kedengeran, depan maupun belakang kan juga kedengeran. Nah, jadi ini bentuknya bola. Makanya di rumus itu rumusnya kan I sama dengan P per A. Nah, A-nya ini adalah luas permukaan bola. Masih ingat nggak rumusnya apa? 4pi R kuadrat. Jadi ini rumusnya intensitas bunyi. Ini kalau kenapa sih rumusnya kok 4pi R kuadrat? Karena bunyi itu memancarnya membentuk bola. Jadi kalau diketahuinya, atau keterangannya ini intensitas bunyi, satuannya watt per meter persegi, P itu daya, watt, kemudian R itu adalah radius atau jarak, meter, kemudian A adalah luas, meter persegi, ini watt ya. Watt. Oke, silahkan di pause atau di screenshot untuk dicatat. Oke, next lanjut. Kemudian selanjutnya adalah intensitas ambang pendengaran ya. Intensitas ambang pendengaran. Jadi ini tadi kan mencari intensitas bunyi. Nah, manusia itu punya yang namanya intensitas ambang pendengaran. Ambang pendengaran. Oke, intensitas ambang pendengaran itu adalah I0. Ini ketetapan ya, jadi I0 itu 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Ini sudah ketetapan. Oke, kakak ulangin lagi, ini adalah sudah ketetapan. Kemudian mencari taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi. Rumus aslinya, ini biasanya sudah adanya itu di SMA ya, sudah adanya itu di SMA, makanya pakai yang namanya logaritma 10 log I per I0. Oke ya, ini pakainya adalah udah masuk di SMA sebenarnya ya, pakai logaritma. Tapi nanti kakak jelasin bagaimana nggak perlu pakai logaritma. Jadi gini, buat yang sudah bisa logaritma atau masih lupa-lupa, kakak ingetin. Jadi gini, logaritma itu cara bacanya gini ya. Kalau nggak ada simbolnya, kalau ada angkanya misalkan nih, 2 log 4. 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Oh, 2 pangkat 2. Seperti itu. Oke, contoh lagi. 3 log 81. 3 pangkat berapa yang hasilnya 81? 3 pangkat 3, 3 pangkat 2 maksudnya. 3 pangkat 2 kan 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Berarti ini adalah 4. Itu kalau nggak ada angkanya. Nah, kalau misalkan kok tulisannya cuma log 100, itu berapa? Artinya di sini itu angkanya 10. Oke ya. Jadi 10 log berapa yang hasilnya 100? 2. Log 1000 artinya dia 10. 10 pangkat berapa yang hasilnya 1000? 3. Seperti itu ya caranya. Nah, jadi nanti misalkan soalnya kok seperti ini. Intensitas sumber bunyi 10 pangkat min 4 watt per meter persegi. Maka taraf intensitasnya adalah nah, kalau mau dihitung logaritma ya boleh-boleh aja. Berarti kan TI sama dengan 10 log. I-nya diketahui nih. 10 pangkat min 4 dibagi I0-nya 10 pangkat min 12. Berarti TI sama dengan 10 log. Dibagi dulu ya. 10 pangkat min 4 min 12. Sehingga TI
sama dengan 10 kali log. Min 4 plus 12 ya jadinya. Jadi 8. 10 pangkat 8. Nah ini kan artinya sama kayak yang tadi. Kalau nggak ada tandanya berarti 10. 10 pangkat berapa? Yang hasilnya 10 pangkat 8. Ya berarti 10 pangkat 8. Bingung. Jadi 8 kan 10 pangkat berapa? Yang hasilnya 10 pangkat 8. Ya pangkatnya ini kan 8. Gitu ya artinya. Oke, jadinya 10 pangkat 8 sama dengan 80 desibel. Nah, cara instannya seperti ini. Misal, intensitas bunyi kok sama dengan 10 pangkat min 4. Berarti TI-nya dilihat ya, ini kan 10 ya. 10, kok 14 kebanyakan, sorry. Nah, I-nya 10 pangkat 4. Maka TI-nya sama dengan 10. Oke ya, dikali 12 min 4. 80 desibel. Lagi Kak, biar tambah paham. I sama dengan 10 pangkat min 6. Oke, TI-nya berarti 10. 12-nya ditulis, 12 itu miliknya intensitas ambang. Oh, min 6. Min 6. Berarti 60 desibel. Coba Kak, kalau misalkan positif. Oke, I sama dengan 10 pangkat 2. TI-nya 10. 12 plus 2. 140 desibel. Oke, seperti itu dan seterusnya ya. Taraf intensitas bunyi. Kemudian taraf intensitas bunyi ini juga ini contoh cepat ya, contoh cepat. Nah, taraf intensitas bunyi ini juga punya rumus jika jarak dan jumlahnya berubah. Nah, maksudnya gimana sih Kak? Jarak dan jumlahnya berubah? Maksudnya seperti ini. Maksudnya ya. Misal ini. Kakak tulis rumusnya dulu deh. TI akhir, ya TI akhir sama dengan TI awal plus minus 10 dikalikan dengan selisih 0. Oke, ini jika jumlah berubah, jumlah berubah. Kalau jarak yang berubah, TI akhir sama dengan TI awal plus minus 20 kali selisih 0. Kenapa Kak kok yang jumlah itu 10, kalau yang jarak itu 20? Karena kalau jarak itu kuadrat R-nya. Di rumus tadi di I, R-nya kan kuadrat. Oke ya, karena 1/4 pi R kuadrat. Atau P per 4 pi R kuadrat. Nah, catatannya jumlah makin banyak, makin bising. Oke ya, kalau jumlah makin banyak, makin bising. Kalau seandainya jarak makin jauh, makin tenang atau makin tidak bising. Kebalikannya ya. Jadi cara mengerjakannya gini nih, langsung aja pakai yang cara simple. Misalkan awalnya 1 mesin. Kemudian bunyinya kok 80 desibel. Sekarang menjadi 100 mesin. Bunyinya menjadi berapa? Oh, ini jumlah, kan jumlah mesinnya. Kita kerjakan jumlah mesin. TI awal 80. Oh, jumlah mesinnya makin banyak berarti makin bising. Berarti selalu bertambah dong. 10 selisih nolnya, ini nggak punya nol, yang bawah nolnya 2. Nah, berarti ini adalah 100 desibel. Oke, contoh lain. Next ya. Ini di screenshot dulu atau di pause juga boleh. Misalkan 2 mesin sama dengan 40 desibel. Bagaimana kalau menjadi 2000 mesin? Ya berarti 40. Oh, makin bising. Plus 10 selisih nolnya 3. Jadinya 70 desibel. Bagaimana kalau jarak? Awalnya 400 meter. Itu bunyinya 20 desibel.
didekatkan menjadi 4 meter. Berarti ya 20. Oh, karena semakin dekat kan bertambah. Makin bising. Plus 20. Ingat kalau jarak 20 ya. Nah, selisih nolnya 2. Berarti ini 60 desibel. Bagaimana kalau jaraknya makin jauh? Oke, contoh. Awalnya 1 meter, bunyinya 80 desibel karena dekat banget. Nah, kemudian berubah jarak menjadi 10 meter. Berarti 80 kok makin jauh berarti berkurang. Oke, min ya. 20 selisih nolnya 1. 60 desibel. Kak, tapi ini kok selalu hanya selisih nolnya yang beda. Bagaimana kalau misalkan awalnya satu mesin menjadi 2 mesin seperti itu? Nah, itu harus pakai kalkulator. Nah, sama kayak kalau kalian dikasih soal, akar 9 pasti bisa jawab 3, akar 25 pasti bisa jawab 5, akar 100 pasti bisa jawab 10. Tapi kalau dikasih soal akar 24 misalkan, nah kan harus pakai kalkulator. Nah, ini kalau rumus aslinya gini. Jadi tetap kakak tuliskan rumus asli untuk jarak, untuk jumlah dulu ya. TIN atau akhir, TI0 atau awal itu plus 10 log N2 per N1. Nah, ini untuk jumlah. Kalau untuk jarak TIN sama dengan TI0, ini akhir, ini awal ya, plus 10 log R2 per R1, ini dikuadratkan. Oke, jadi ini catatannya adalah akhir, awal. Yang ini juga sama, akhir, ini awal. Oke, ini untuk jumlah berubah. Kalau yang ini untuk jarak yang berubah. Oke. Nah, kemudian yang terakhir ini namanya adalah efek Doppler. Nah, efek Doppler. Oke ya. Ada pendengar, ada sumber. Jadi ini ada P, ini ada S. Oke ya. Tandanya seperti ini. Ini bacanya bukan ke kanan ke kiri ya, tapi menjauh sama mendekat. Jadi kalau pendengar menuju sumber mau gimana pun arahnya ya dia anggapannya mendekat. Sumber menuju pendengar mau gimana pun arahnya ya sama aja dia dianggap mendekat. Jadi kalau pendengar mendekat plus, pendengar menjauh min. Sumber mendekat min, sumber menjauh plus. Kalau dibalik arahnya gimana? Kak, ya kebalik juga tandanya SP misalkan ya. Sumber mendekat, sumber menjauh. Pendengar menjauh, pendengar mendekat. Ya berarti ini min plus, yang ini plus min. Jadi pendengar mendekat plus, ini artinya adalah mendekat. Ini mendekat. Yang ini menjauh. Yang ini juga menjauh. Oke, seperti itu ya. Nah, untuk rumusnya gini, mencari frekuensi. Frekuensi pendengar sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS. Ini sebenarnya VP per VS gitu ya rumusnya. Jadi yang atas P, yang bawah S. Oke, kita jadi balik juga boleh tapi harus paket baliknya. Ya, hafalin gini aja lah, lebih gampang ya. FP adalah frekuensi dari pendengar. Kalau Fs berarti frekuensi sumber. Nah, kalau VP berarti kecepatan pendengar. Kalau Vs berarti kecepatan sumber. Kalau V kecepatan bunyi di udara. Frekuensi satuannya Hz ya. Jadi ini Hz, ini juga Hz, meter per second, meter per second. Jadi apa sih Kak fungsinya efek Doppler? Jadi gini, efek Doppler itu perubahan bunyi frekuensi karena geraknya suatu benda. Jadi misalkan kok ada ambulan, kalian misalkan berdiri di pinggir jalan ya, kemudian ambulannya berjalan menjauh, nanti lama-lama frekuensinya makin kecil gitu ya. Beda halnya kalau ambulan dari jauh kemudian mendekat ke kalian, nanti frekuensinya makin besar. Nah, ini diatur oleh efek Doppler ini. Oke, ini diatur oleh efek Doppler. Langsung aja ke contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya untuk efek Doppler ya.
Kereta api bergerak menuju stasiun dengan kejuan 18 km per jam sambil membunyikan peluit. Nah, karena kereta api membunyikan peluit berarti dia sebagai sumber. Oke, berarti V sumbernya adalah 18 km per jam. Kemudian bunyi yang keluarkan itu ada 670 Hz. Jika cepat rambat bunyi di udara berarti V-nya 340 meter per second, maka frekuensi yang didengar seorang penumpang yang duduk di stasiun. Karena dia duduk di stasiun, pendengarnya berarti 0. Karena diam atau duduk di stasiun. Jadi kan stasiun nggak kemana-mana. Nah, seperti itu. Karena belum SI, ini harus diubah jadi SI ya. Caranya gimana Kak? 18, 1 km 1000 meter. 1 jam 3600 detik. Berarti ini coret-coret. Oke ya. Di 18 dibagi 6 kan 2. 18 bagi 6 2. Maksudnya 36 bagi 18 ya. 2 berarti 10 bagi 2 5. 5 meter per second. Kereta api bergerak menuju stasiun. Berarti kan gini, ini pendengarnya diam. Nah, sumbernya menuju stasiun. Ini diam ini. Berarti nanti tandanya di sini min. Kan gini tandanya, ini plus, ini min, ini plus. Oke, langsung kita eksekusi menggunakan rumus, berarti FP per Fs sama dengan V. Ini bebas ini, plus 0 karena dia diam. Kalau yang ini V min Vs. Kenapa kok ini min Kak tandanya? Dilihat lagi. Kereta menuju stasiun berarti mendekati pendengar, tandanya min. Fp per 670 sama dengan 340 per 340 min 5. Berarti Fp sama dengan 340 per 335 dikali 670. Disederhanakan ini 2. Berarti Fp-nya 680 Hz. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.